Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misilianti dengan stambuk A1H1200090 jurusan PG PAUD Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 5 sampai bab 9, di mana bab 5 membahas tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan kehidupan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah istilah dalam bidang pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. C. Pengaruh timbal balik antar tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Kegiatan pendidik peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni: pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia yang meliputi aliran-aliran. Pertama, aliran empirisme mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Aliran naturalisme, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Aliran konvergensi, William Stern berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan. Penerimaan dilakukan melalui pendekatan elektif fungsional. 2. Gerakan baru pendidikan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraannya. Pendidikan di Indonesia. B. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Pertama, perguruan kebangsaan taman siswa. Taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan, Taman Indra, TK, dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda SD, Taman Dewasa merangkap Taman Guru, Mulok Wek School. 2. Ruang pendidikan INS Kayu Tanam, INS Indonesia Nederlandse School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926, Kayu Tanam. Asas INS Kayu Tanam yaitu berpikir logis dan rasional. Keaktifan atau kegiatan pendidikan masyarakat memperhatikan pembawaan anak, menentang intelektualisme. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada 2 permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Pertama, masalah pemerataan pendidikan. Kedua, masalah mutu pendidikan. Ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Keempat, masalah relevansi pendidikan. C. Saling berkaitan antar masalah-masalah pendidikan. 4. Masalah pendidikan dapat dibedakan satu sama lain, namun dalam pelaksanaan pendidikan saling berkaitan, bahkan mungkin secara serentak muncul meskipun dengan bobot yang berbeda.
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Kedua, laju pertumbuhan penduduk. Ketiga, aspirasi masyarakat. Keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Pertama, permasalahan aktual pendidikan. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. B. Pelaksanaan kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir atau kelulusan. C. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. D. Memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan atau prajabatan dan dalam jabatan. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. Pertama, nomor 1, kelembagaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan terbagi atas dua. Yang pertama, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, misalnya les. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terdiri atas 3, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar yaitu pendidikan yang memberi bekal dasar untuk hidup dalam masyarakat. 2. Jenjang pendidikan menengah yaitu pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun lapangan pekerjaan. 3. Jenjang pendidikan tinggi yaitu pendidikan yang mempersiapkan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan yaitu program pendidikan yang termaksud jalur pendidikan sekolah berupa pendidikan umum, pendidikan keguruan, dan lainnya. B. Kurikulum program pendidikan yang terdiri kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, pembaruan tenaga kependidikan. Pembaruan landasan yuridis adalah landasan hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan. B. Pembaruan kurikulum dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program dan metodenya. C. Pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada satuan pendidikan. D. Pembaruan tenaga kependidikan. Tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan belajar dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Ketentuan-ketentuan yuridis menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia. 2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan yang dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan saran, dan seterusnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang pertama, segi sasaran. Yang kedua, segi lingkungan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Yang pertama, segi sasaran. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh, serta bermoral tinggi. Segi lingkungan, klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Segi jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, basic education, pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan, pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi,
hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. A2. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, termaksud sistem pendidikan. Wujud pembangunan sistem pendidikan secara makro. Sistem pendidikan meliputi banyak aspek satu sama lain saling terkait, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, yuridis, struktur, dan kurikulum. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.